Jumpa lagi dengan saya Dr. Widya. Salam sehat. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang pertanyaan pasien-pasien saya, apakah penderita asam urat sama sekali tidak boleh makan sayuran. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara mengontrol asam urat. Yang pertama, batasi purin dan protein, karena purin itu kita ketahui bahwa purin itu akan dipecah menjadi asam urat di dalam tubuh. Purin diperbolehkan yaitu 120 sampai 150 mg per hari, dengan protein 50 sampai 70 gram per harinya. Diet yang tinggi protein apa saja nanti akan saya bahas setelah ini. Yang kedua, konsumsi karbohidrat kompleks, contohnya nasi dan kentang. Dan stop karbohidrat yang sederhana seperti gula dan sirup karena akan meningkatkan asam urat. Yang ketiga, mengurangi konsumsi lemak, karena lemak yang kita konsumsi dapat menghambat pengeluaran asam urat melalui urin atau kencing. Kemudian yang keempat, meningkatkan asupan cairan, yaitu sekitar minimal 10 gelas per hari, lebih. Dan kemudian yang keenam, stop alkohol, misalnya bir, karena bir akan meningkatkan asam urat dan menghambat pengeluaran asam urat melalui kencing. Bagaimana? Apa saja makanan-makanan yang mengandung tinggi purin yang harus kita hindari pada pasien dengan asam urat? Yang pertama, bukan stop sayuran, tapi yang pertama stop jeroan. Jeroan contohnya adalah rempela, hati, ginjal, babat, kikil, semuanya mengandung tinggi purin. Dan selain itu dia mengandung tinggi kolesterol. Yang kedua, stop daging ekstrak atau kaldu, juga bebek, angsa, unggas, karena mengandung tinggi urin, juga kolesterol yang tinggi. Tapi jangan takut, masih ada penggantinya yaitu ayam kurus tanpa kulit dan tidak digoreng. Yang ketiga, seafood, stop seafood. Seafood antara lain adalah udang, lobster, kerang, dan tuna, karena mengandung tinggi purin. Yang keempat, sarden, karena sarden mengandung tinggi purin, walaupun di sisi lain dia mengandung omega 3 untuk perkembangan otak. Tapi pada pasien dengan asam urat, stop sarden. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, stop alkohol. Karena alkohol dikatakan tadi meningkatkan purin. Dan juga alkohol dapat pengeluaran asam urat melalui kencing. Berikut makanan yang mengandung asam urat sedang. Artinya boleh dikonsumsi, tapi dibatasi. Antara lain, yang pertama, daging yang kurus, jadi daging tanpa lemak. Kemudian ayam kurus tanpa kulit dan tidak digoreng. Yang kedua, ikan. Ikan tuh berikut ini disebutkan ikan yang boleh dikonsumsi tapi jumlah terbatas. Antara lain adalah gurame, bandeng, tongkol, tenggiri, bawal. Dan yang ketiga, sayurannya bagaimana? Sayuran yang dibatasi tapi boleh dengan jumlah yang dibatasi, antara lain adalah buncis, kol, brokoli, bayam, kangkung yang ditakuti oleh masyarakat itu sebetulnya boleh dengan jumlah yang terbatas. Daun singkong, daun pepaya juga diperbolehkan dengan jumlah yang terbatas. Daun melinjo, biji melinjo boleh dalam jumlah yang terbatas. Buah bagaimana?
boleh dalam jumlah yang terbatas, yaitu durian dan apokat dalam jumlah yang terbatas. Bagaimana dengan makanan yang sudah diketahui rendah purin yang boleh dikonsumsi tanpa takut? Contohnya adalah nasi, sereal. Yang kedua susu. Susunya rendah lemak. Keju boleh, telur boleh tanpa rasa takut. Sayuran apa yang diperbolehkan tanpa rasa takut? Yaitu sayuran segar, sawi putih, labu siam, terong, mentimun, wortel, jagung, dan oyong boleh dikonsumsi tanpa takut akan peningkatan asam urat. Bagaimana dengan buah? Buah yang diperbolehkan pisang, pepaya, mangga, melon, semangka, jambu biji, stroberi, jeruk, apel, pir, tomat, sirsat. Semuanya itu boleh dikonsumsi tanpa harus takut akan ada peningkatan asam urat. Jika ada pasien yang mengeluh ada gangguan asam urat dengan nyeri sendi, biasanya di daerah jempol, maka untuk menghindari, untuk pertolongan pertama, bisa dibantu dengan menempelkan kantong es sebelum berangkat ke dokter. Demikian, semoga tips ini berguna buat kita. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.